Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Kurniawan dari kelas Teknik Industri 2A. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang UTS kimia. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja proses destilasi. Di sini prinsip destilasi yaitu jika suatu zat dalam larutan tidak sama-sama menguap, maka uap larutan akan memiliki komponen yang berbeda dengan komponen aslinya. Apabila salah satu dari zat menguap, berarti pemisahannya terjadi secara sempurna. Namun apabila kedua zat tersebut menguap, maka proses pemisahannya hanya terjadi secara sebagian. Namun destilasi ataupun produk akan mempunyai kaya daripada komponen dibandingkan larutan yang aslinya. Jadi di sini juga diperintahkan sebutkan, sebentar saya bacakan soalnya. Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Jadi di sini ada 6, namun saya sebutkan 3. Destilasi kering, destilasi normal, dan destilasi uap. Ada 3 lagi namun saya tidak sebutkan. Selanjutnya nomor 2. Sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana peran katalis dalam proses produksi. Nah, di sini peran katalis dalam proses industri adalah meningkatkan unjuk kerja katalik material padat. Katalis digunakan dalam pembuatan asam, sulfat, dan juga amoma. Jadi katalis ini sendiri digunakan untuk membuat asam sulfat dan juga amoma. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat. Itu di atas. Baik, saya lanjutkan ke nomor 3. Jadi soalnya di sini jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia. Jadi di sini adsorpsi pada industri kimia yakni suatu reaksi yang terjadi antara zat padat dengan zat larut yang teradsorpsi. Adsorpsi bersifat spesifik dan melibatkan gaya yang jauh lebih besar dari adsorpsi fisika. Jadi adsorpsi di kimia ini jauh lebih besar dari fisika. Kemudian di sini komisorpsi adalah jenis lain dari adsorpsi yang merupakan adsorpsi dengan interaksi kimia. Pada komisorpsi antara molekul adsorben dan adsorban. Jadi di sini adalah jawaban dari proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Jadi jawabannya itu tadi, komisorpsi. Komisorpsi yaitu jenis lain dari adsorpsi itu sendiri. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Di sini apa yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun? Jelaskan reaksi kimianya. Jadi yang pertama adalah yang dimaksud dari reaksi saponifikasi. Jadi saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan busa. Jadi saponifikasi ini bahan awalnya. Jadi bahan awalnya adalah lemak dan busa. Seperti itu. Dalam pengertian teknis, reaksi saponifikasi melibatkan basa yang menghidrolis trigliserida. Trigliserida dapat berupa asterasam lemak membentuk garam karboksilat. Jadi seperti itu. Maaf tadinya lemak dan basah ya. Jadi yang ini proses dari saponifikasi ini ada 3. Yang pertama yang ini ada 4. Jadi prosesnya ada 4. Yang pertama proses pendidihan penuh, kemudian semi pendidihan, kemudian proses dingin,
Dan yang terakhir adalah proses netral ya. Jadi ada 4 proses di sini, 4 proses dalam saponifikasi. Jadi saya ulangi, saponifikasi adalah reaksi pembentukan sabun yang biasanya dengan bahan awal lemak dan basah, seperti itu. Baik, yang nomor 5 ini saya bacakan soalnya. Umbah deterjen mengandung beberapa senyawa, diantaranya ASB dan senyawa fosfat. Jelaskan bagaimana pengaruh kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan serta apa dampaknya. Jadi pengaruh dari zat tersebut, limbah deterjen ini sangat banyak sekali ya. Yang pertama, menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air terus mengandung bahan yang sulit terurai, mengancam ekosistem air laut. Biasanya dari sungai akan ke air laut. Jadi sebelum ke air laut itu di sungai sendiri akan terancam ekosistemnya. Jadi unsur fosfor diperlukan dalam jumlah sedikit daripada unsur nitrogen. Fosfor diserap oleh tanaman dalam bentuk apatit kalsium fosfat FePO04 dan AiPO4. Itu sangat banyak sekali. Jadi untuk ekosistem di air maupun yang lain, tanaman-tanaman yang berada di sungai atau yang lain itu akan sangat tercemar oleh zat-zat tersebut. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Muhammad Kurniawan dari Teknik Industri kelas 2A. Banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.